Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Miss Hilgers dan juga Eleanor Reinders yang telah mengambil sumpah warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Artinya, dua pemain ini sekarang sudah sah menjadi warga negara Indonesia dan akan bisa membela tim nasional Indonesia setelah nanti PSSI mengurus proses administrasi terakhir, yaitu perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua karena kita semua berharap agar tim nasional Indonesia terus dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora Indonesia yang memang punya kualitas dengan harapan mereka bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Dan memang faktanya dengan begitu banyak pemain diaspora Indonesia yang mulai membela tim nasional Indonesia, maka sekarang kita bisa melihat bahwa tim nasional Indonesia kita mulai bisa berada di level yang berbeda, artinya tidak saja sekarang bersaing di level ASEAN, tapi juga sekarang mulai bersaing di level dunia. Yes teman-teman, ini bukan mimpi atau juga bukan sebuah khayalan dari kita semua bahwa tim nasional Indonesia kita sekarang ini sedang bersaing di level dunia. Mungkin teman-teman bingung, loh Bung, bersaing di level dunia seperti apa? Kita ini kan masih berada di level Asia, betul. Timnas kita masih berada di level Asia, tapi persaingannya adalah untuk menuju ke Piala Dunia. Maka itu sekarang sudah memasuki tahap persaingan di level dunia. Karena sekarang tim nasional Indonesia kita sedang berjuang di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Artinya tidak salah juga jika ada pemain keturunan Indonesia yang bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Karena di timnas negara-negara lainnya juga mereka melihat apakah ada atau tidak pemain mereka yang punya garis keturunan dari negara mereka agar bisa dipanggil untuk membela tim nasional negara tersebut. Dan kita tahu bahwa tim yang paling sukses dengan pemain-pemain diasporanya adalah tim nasional Maroko yang di Piala Dunia tahun 2022 bisa lolos sampai ke babak semifinal. Bahkan pelatih mereka Walid Regragui yang kembaran saya juga tuh ya, karena mirip ya wajahnya dengan saya. Dia juga sebetulnya bukan lahir di Maroko atau dia tidak lahir di Maroko. Dia lahirnya di Prancis tetapi dia memilih untuk bermain bagi Maroko dan kemudian menjadi pelatih dari tim nasional Maroko, sama juga seperti kapten dari tim nasional Maroko yang namanya Hakim Ziyech yang sebetulnya lahir di Belanda, bahkan pernah membela tim nasional Belanda di level U20 kalau nggak salah, tapi akhirnya dia memilih untuk membela tim nasional Maroko di level senior. Dan juga ada pemain terbaru mereka yaitu Brahim Diaz yang sebetulnya lahir di Spanyol dan pernah bahkan membela tim nasional Spanyol senior satu kali, tapi akhirnya memilih untuk membela tim nasional Maroko dan bahkan sudah mencetak 2 gol di pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Afrika. Walaupun Brahim Diaz sempat mengalami masalah yang sama seperti Martin Pas ya, tidak bisa didaftarkan sebagai pemain Maroko, tapi akhirnya setelah proses administrasinya dengan FIFA itu selesai, maka dia sekarang sudah sah menjadi bagian dari tim nasional Maroko walaupun pemain tersebut sekarang dalam kondisi cedera. Artinya tidak salah juga bahwa PSSI dengan Shin Tae-yong sekarang coba untuk mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di Belanda, yang berada juga di Belgia, atau yang berada juga di Italia, atau yang berada juga di negara lainnya agar bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Syaratnya adalah mereka punya garis keturunan Indonesia dan tentunya yang punya kualitas agar mereka bisa memberikan kontribusi. Nah, jika kita ingin bicara tentang Miss Hilgers, tentulah tidak perlu ada perdebatan tentang kualitas dari pemain yang satu ini. Karena pemain yang satu ini adalah pemain penting bagi klubnya FC20 yang kita tahu beberapa waktu yang lalu berhadapan dengan Manchester United dan mampu menahan imbang Manchester United dengan skor 1-1, dan bahkan permainan dia cukup impresif dan dia mendapatkan rating yang lebih tinggi daripada back Manchester United yang namanya Lisandro Martinez ya, yang kita tahu membawa tim nasionalnya Argentina menjadi juara dunia beberapa waktu yang lalu dan juga juara Copa America. Jadi ya saya pikir ya Miss Hilgers akan menjadi bagian penting dari tim nasional Indonesia di lini pertahanan tentunya bersama Bang Jayadi dan juga Rizky Ridho. Feeling saya Rizky Ridho akan tetap dimainkan karena Rizky Ridho juga adalah pemain yang begitu tenang di lini pertahanan dan juga bisa nyetel dengan baik bersama pemain-pemain lainnya yang
diturunkan bersama dia di lini pertahanan. Jadi saya sudah bisa membayangkan nih teman-teman bahwa nanti di lini pertahanan kemungkinan trionya dengan formasi 3-4-3 adalah Miss Hilgers, Bang Jayadi, dan juga Rizky Ridho, atau opsi lainnya adalah Sandy Walsh. Saya tidak yakin Justin Hubner akan langsung diberikan tempat untuk bermain dari awal. Karena saya melihat Sandy Walsh adalah pemain yang tenang, Jay Itzes adalah pemain yang super tenang, dan Miss Hilgers adalah pemain yang agresif. Dan Rizky Ridho adalah pemain yang tenang tapi pintar sekali untuk membaca arah serangan dari para pemain tim lawan. Artinya dengan pemain-pemain yang pintar, pemain-pemain yang agresif, dan pemain-pemain yang tenang di lini pertahanan, tentu kita berharap agar gawang dari Martin Paes akan sulit dibobol. Plus kita tahu Martin Paes performanya luar biasa. Dan ada Eliano Reinders yang kita tahu juga adalah pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Tentu hal ini sangat menguntungkan bagi tim nasional Indonesia, apalagi pada saat ada pemain lain yang tidak bisa bermain di suatu posisi, maka bisa saja Eliano Reinders yang diturunkan di posisi tersebut. Jadi saya pikir dengan bertambahnya pemain-pemain diaspora Indonesia, arahnya dari tim nasional Indonesia adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026, walaupun banyak yang menilai bahwa tim ini dipersiapkan untuk Piala Dunia selanjutnya, tapi pada saat sekarang memang ada kesempatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia, ya why not? Kenapa enggak? Coba diusahakan agar tim ini bisa lolos. Ya kalau nggak bisa lolos dari round 3 kan bisa saja nanti lolos dari round 4. Karena secara teori atau di atas kertas seharusnya nanti lawan-lawan di round 4 itu tidak sekuat seperti lawan-lawan yang sekarang berada di round 3. Jadi ya tidak ada salahnya juga Shin Tae-yong itu sudah menargetkan agar tim nasional Indonesia bisa finish di peringkat ketiga atau 4 di round 3 ini agar bisa nanti kembali berjuang di round 4. Jadi dengan tambahnya 2 pemain diaspora Indonesia berarti sekarang ini di skuad tim nasional Indonesia ada 14 pemain diaspora Indonesia berikut 2 pemain ini. Dan belum termasuk Elkan Baggett loh. Jadi kalau ada Elkan Baggett berarti akan ada 15 pemain. Dan juga belum termasuk Maklock ya, yang kita tahu dalam beberapa pertandingan terakhir memang tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Kenapa tidak dipanggil? Karena ada pemain lain yang memang permainannya lebih baik. Jadi itulah yang selalu saya katakan bahwa Shin Tae-yong ini adalah pelatih yang 110% profesional. Dia tidak melihat pemain tersebut berasal dari klub mana atau pemain tersebut seperti apa permainannya di level klub, tetapi dia melihat pemain tersebut kontribusinya seperti apa di tim nasional. Jadi dilihat di klub ini bagus, kemudian di tim nasional ini tidak bagus, tidak bisa memberikan kontribusi secara konsisten. Jadi juga yang dicari adalah konsistensi, maka belum tentu pemain tersebut akan terus menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Tapi kan bukan berarti pintu bagi sang pemain tertutup, enggak juga. Bisa juga nanti di masa depan pemain tersebut kembali dipanggil. Jadi saya pikir bagi pemain-pemain yang sekarang tidak menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, padahal sebelumnya pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong, ya tidak perlu berkecil hati, tapi terus latihan keras, terus memberikan yang terbaik di level klub, dan nanti jika dipanggil lagi ke tim nasional Indonesia, ya bermain sebaik mungkin. Tapi satu hal yang perlu saya jelaskan juga kepada teman-teman di konten ini, bahwa teman-teman juga harus paham, para pemain diaspora Indonesia ini kan baru sekarang ya bermain di kawasan Asia. Jadi tentu mereka juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Beradaptasi dengan cuaca, beradaptasi dengan rekan-rekan yang berada di skuad, beradaptasi dengan tim-tim yang akan dihadapin. Karena kan mereka sebelumnya lebih sering bermain di level klub. Iya dong, kan mereka kan sudah tidak lagi bermain bagi tim nasional suatu negara. Jadi ini adalah pengalaman yang baru bagi mereka sekarang ini. Ya, sekarang ini adalah pengalaman yang baru. Jadi kita juga harus sabar. Maka itu saya paling tidak suka jika ada yang mengatakan, loh itu kan sudah banyak pemain naturalisasi, kenapa gak bisa menang? Ya karena mereka kan bukan pesulap semuanya. Mereka juga butuh waktu untuk beradaptasi, ya kan? Nggak sesimpel itu. Jadi saya pikir kita juga harus sabar, tapi kita lihat ke depannya nih prospeknya bagus tim nasional Indonesia. Dan akan semakin bagus lagi karena pemain-pemain yang dinaturalisasi atau pemain-pemain diaspora Indonesia yang sekarang menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia tidak semuanya usianya itu 30 tahun. Bahkan banyak pemain muda. Jadi artinya memang ini adalah untuk masa depan tim nasional Indonesia juga. Dan apakah pintu bagi para pemain yang bermain di liga domestik tertutup? Sama sekali tidak. Mereka juga harus berjuang untuk bisa mendapatkan tempat. Contohnya di pertandingan-pertandingan sebelumnya kan bahkan Wahyu Prasetyo saja diberikan kesempatan untuk turun. Ferrari, Witan, Rizky Ridho, walaupun Ferrari tidak bermain full, tapi kan diberikan chance untuk bermain. Artinya Shin Tae-yong melihat pada saat dia memberikan kesempatan seperti apa permainan dari sang pemain. Kalau oke, ya kemungkinan dia akan pasang lagi nanti di pertandingan selanjutnya.
Ya sekarang tinggal kita tunggu nih kepastian Miss Silgers dan juga Eleanor Reinders bisa membela tim nasional Indonesia lawan Bahrain dan juga China. Walaupun memang untuk sementara ini infonya adalah mereka akan bisa membela tim nasional Indonesia di 2 pertandingan tersebut. Dan untuk 2 pertandingan tersebut saya pikir targetnya adalah untuk meraih kemenangan. Atau minimal meraih 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil draw. Supaya peluang untuk minimal lolos ke round 4 itu terbuka. Karena sejauh ini tim nasional Indonesia belum terkalahkan dan harus menjaga tren tidak terkalahkan. Jadi 1 kemenangan itu penting dari 2 pertandingan selanjutnya di round 3 agar juga para pemain mendapatkan confidence, agar para pemain itu mendapatkan kepercayaan diri. Tapi jangan salah loh teman-teman, akan ada persaingan juga di antara para pemain diaspora ini. Karena sekarang kan sudah banyak ya, sudah belasan ya. Jadi mereka juga tidak akan dengan mudah langsung mendapatkan tempat mereka di starting lineup. Nah ini yang bagus kan, ada persaingan yang sehat di tim nasional Indonesia kita. Supaya persaingan yang sehat ini bisa membuat para pemain itu bermain 110% setiap kali mereka diberikan kesempatan untuk turun. Jadi teman-teman, kita berharap yang terbaik bagi Miss Silgers dan juga Eleanor Reinders. Bahkan kakak dari Eleanor Reinders yang namanya Tijane Reinders yang sekarang bermain bagi AC Milan dan juga bagi tim nasional Belanda mempost foto dari adiknya yang telah menjadi warga negara Indonesia. Jadi seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, walaupun Tijane ini memilih tim nasional Belanda, tapi dia juga punya garis keturunan Indonesia. Artinya ya gak ada salahnya juga jika kita merasa bangga bahwa ada pemain dengan darah Indonesia yang bermain di Eropa, yang membela AC Milan, tapi memang membela tim nasional Belanda. Ya saya pikir kalau kita merasa bangga pun gak ada masalah. Dan kebetulan nanti dini hari saya akan siaran pertandingan Champions League antara Leverkusen versus AC Milan. Kayaknya Tijane akan turun deh ya, karena dia kan pemain inti ya. Dan dia juga sebelumnya memberikan assist di pertandingan Milan Derby itu. Oke teman-teman, sampai di sini saja penjelasan saya. Pokoknya saya hari ini merasa sangat senang karena tim nasional Indonesia kita semakin kuat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.